Namanya siapa? Saya Yosi. Dari Pendidikan Bahasa Jerman 2015B. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila adalah ideologi bahasa Indonesia yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Ya, sudah aja. Mbak, selamat siang. Namanya siapa, Mbak? Tapi Yunia Barista. Dari Pendidikan Bahasa Jerman 2015. asalnya dari mana, Mbak? Surabaya. Satu. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila merupakan dasar-dasar negara Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Kak, Selamat siang. namanya siapa, Kak? Nama saya Dian Andrianto Dari jurusan dari Surabaya, dari angkatan 2015 Pendidikan Bahasa Jerman kelas 5. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila itu ideologi atau dasar negara yang berkembang di Indonesia dan masyarakatnya cocok dengan ideologi tersebut sampai sekarang. Ya. Selamat siang. Namanya siapa, Mbak? Diamond Wih, Diamond. Dari jurusan dari Bahasa Jerman angkatan 2015. apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Ya, kita sudah tahu kan semuanya bahwa Pancasila memang dasar negara yang awalnya memang dibentuk itu berdasarkan jati diri dari bangsa Indonesia, yang diantaranya Pancasila itu terdapat nilai religius, nilai sosial, nilai agama, dan akhirnya itu menjadi satu dan menjadi Pancasila itu yang sekarang menjadi ideologi. Itu ideologi yang harus menuntut bawahannya untuk ikut dengan atasannya. Maksudnya itu kayak ideologi yang kayak suruh menyuruh gitu loh. Ya apa sih jelasan itu? Ya gitulah intinya. Ya kayak contohnya negara itu kayak negara Rusia, negara Cina itu tuh penganut ideologi komunis. Komunis merupakan ideologi di mana bawahannya harus menurut kepada atasannya sih, lebih seperti itu. Kalau komunis itu sama seperti Pancasila, yaitu ideologi. Cuman yang membedakan ini, kalau yang komunis itu lebih menganut ke paham liberalisme. Komunis menurut aku ya, kalau menurut pandanganku itu ideologi atau komunisnya sendiri? Komunisnya. Komunisnya, kalau menurutku sih itu lebih ke bagaimana seperti dulu. Bayangkan itu, kalau itu sih kayak orang yang nggak percaya adanya Tuhan sih kalau komunisnya. Tapi kalau ideologi komunis Ya. suatu sistem yang mana itu pemerintah itu menguasai seluruh kebijakan, keputusan itu pemerintah yang memegang, jadi tidak ada demokrasi sama sekali kalau itu. Kalau keduanya, kalau Pancasila itu berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi kalau komunis itu dari atasan, jadi dari atasan bilang gini, jadi yang bawah harus ikut dengan atasan. Keduanya itu, kalau Pancasila lebih ke dasar-dasar negara Indonesia, sedangkan komunis itu ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, menuntut bawahannya untuk bisa lebih menurut atau mengikuti apa yang atasannya bicarakan. Kalau menurut saya perbedaannya, kalau Pancasila itu lebih mementingkan kepentingan bersama, kalau yang komunis lebih mementingkan kepentingan pribadi. Jadi ada sedikit egoisasi dari komunis. Oh, jelas beda. Kalau Pancasila karena itu dibentuknya berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ya. Iya. Jadi semua strukturnya itu memang sudah mencakup, yaitu tadi ada Bangsa agama, Indonesia. ada struktur sosial, ada 5 poin ya yang diwujudkan di sila-sila Pancasila itu. Tapi kalau komunis itu lebih ke satu aja, jadi dia strukturnya yaitu tadi berpusat pada satu pemimpin aja. Jadi satu orang, satu orang tidak cocok karena rakyat Indonesia itu mempunyai Pancasila sebagai ideologinya seperti itu. Kak Yosi, aku akan menjelaskan sedikit tentang Pancasila, yaitu tentang ideologinya ya. Kalau ideologi sendiri menurutku itu
kata yang berasal dari Yunani atau idein dan logia yang berarti kata ajaran, dan ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang sebuah pikiran. Sedangkan Pancasila sendiri yang berartikan adalah ideologi dasar bagi bangsa Indonesia atau rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi sendiri juga sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai dan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan yang sama, seperti itu. Dan mengenai ideologi komunisme sendiri, komunisme adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan juga modal yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur. Komunisme memang memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat komunis tanpa kelas, semua orang sama. Namun untuk menuju ke sana ada fase diktator proletariat yang bertugas membersihkan kelas-kelas lawan komunisme, khususnya tuan-tuan tanah. Jadi pendapat kakak kalau ideologi komunisme tidak cocok diterapkan di Indonesia itu sangat tepat, karena ideologi komunisme tidak mencerminkan bangsa Indonesia tersebut. Terima kasih Kak. Iya. Selamat siang. Menurut saya tidak cocok karena ideologi komunis akan berdampak pada asasi manusia seperti itu. Oke, Kak Opi, aku di sini mau menjelaskan tentang ideologi Pancasila ya. Pancasila dianggap sebagai ideologi karena nilai-nilai filsafat yang rasional. Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional. Ideologi Pancasila sendiri adalah suatu pemikiran yang beracuan Pancasila. Pancasila dijadikan ideologi dikarenakan Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Terus yang satunya lagi ideologi komunis Kak, itu adalah sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur. Itu semua diatur oleh pemerintah. Dan untuk itu menurut Kakak tentang ideologi komunis yang tidak tepat atau tidak benar untuk diterapkan di Indonesia itu memang benar, karena warga Indonesia itu warganya tidak mau terikat oleh pemerintah. Warganya itu ingin bebas berpendapat dan bebas untuk mengemukakan inspirasinya ke pemerintah. Terima kasih. Terus saya juga mau menambahkan perbedaan antara ideologi komunisme dengan ideologi Pancasila. Jadi di ideologi komunisme itu penganutnya adalah ateis, sedangkan di ideologi Pancasila menganut ketuhanan yang Maha Esa. Dan juga di komunisme itu HAM diabaikan, sedangkan di Pancasila HAM itu dijunjung tinggi. Dan juga tidak ada oposisi di komunisme, sedangkan ada oposisi dengan alasan di ideologi Pancasila. Di komunisme juga tidak ada perbedaan atau satu suara, sedangkan di Pancasila menerima segala perbedaan pendapat. Jadi benar bahwa ideologi komunisme tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia karena ideologi komunisme tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang mengakui ketuhanan yang Maha Esa dan juga menjunjung tinggi HAM. Terima kasih. Terima kasih Kak. Nggak cocok karena waktu itu kan Indonesia pernah menganut paham komunis dan banyak PKI yang ada di Indonesia yang bertempur dengan masyarakat sendiri karena tidak sesuai dengan tujuan dan kepentingan Indonesia itu. Sebelumnya kita itu mau jelasin dulu pengertian ideologi Pancasila. Ideologi itu berasal dari kata Yunani yaitu idean, melihat, dan logia yang berarti kata ajaran. Ideologi itu ajaran ataupun ilmu tentang gagasan dan buah pikiran, Kak. Ideologi itu sebagai sistem dasar seseorang tentang nilai-nilai dan tujuan serta sarana-sarana pokok untuk mencapainya. Jadi ideologi Pancasila itu dianggap sebagai ideologi karena nilai-nilai filsafat yang rasional. Pancasila juga merupakan wujud dari konsensus nasional. Ideologi Pancasila sendiri adalah suatu pemikiran yang beracuan Pancasila. Pancasila dijadikan ideologi dikarenakan Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah mendasar dan rasional. Terus dan ini ideologi komunis ya Kak, itu adalah sebuah paham
yang menekankan pemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur. Tetapi kalau menurut kakak, ideologi komunis itu tidak cocok diterapkan di Indonesia, itu memang benar, karena warga Indonesia itu karakternya itu tidak mau terikat oleh pemerintah. Warganya itu ingin bebas untuk berkemuka atau berpendapat. Jadi itu tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Terima kasih Kak ya. Makasih ya Kak. Oh jelas nggak? Kalau menurutku Ya. dari definisi Pancasila, ideologi Pancasila sama ideologi komunis sudah jauh berbeda, dan apalagi kalau kita tinjau bahwa Indonesia ini negara yang multikultural, jadi tidak memiliki banyak ras, suku dan budaya. Jadi kalau misal sudah pernah kan kalau misal ideologi bukan komunis dulu itu ibaratnya itu hampir mendekati komunis waktu zamannya Pak Soeharto, itu terpusat pada satu pemegang kekuasaan. Nah itu Pak Harto kan. Akhirnya banyak orang yang tidak setuju terhadap kebijakan tersebut, dan itu sudah otomatis nggak bisa diterapkan di Indonesia. Berarti ini menurut Anda ideologi komunis ini tidak cocok diterapkan di Indonesia ya? Sangat nggak cocok. Kita mau jelasin sedikit tentang pengertian ideologi. Ideologi itu berasal dari kata Yunani, yaitu idean, melihat, dan logia yang berarti kata ajaran. Ideologi yang sendiri adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Kalau ideologi Pancasila itu sendiri yaitu sebuah pemikiran yang beracuan Pancasila. Pancasila dijadikan sebagai dijadikan ideologi dikarenakan Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah berdasar dan rasional. Kalau untuk ideologi komunisme sendiri, sebuah paham yang menekankan kepemilikan bersama atas alat-alat produksi seperti tenaga, tanah, terus modal yang bertujuan untuk tercapainya masyarakat yang makmur. Lalu untuk kelebihannya sendiri, komunisme memang memprogramkan tercapainya masyarakat yang makmur, masyarakat yang komunis tanpa kelas, semua orang sama. Dan untuk kekurangan ideologi komunis sendiri itu untuk menuju ke sana ada fase deklarator proletariat yang bertugas membersihkan kelas-kelas lawan komunisme, khususnya tuan-tuan tanah. Jadi menurut Kak Jaiman bahwa komunis itu tidak cocok di Indonesia itu adalah benar. Terima kasih Kak. Bisa itu.